Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman yang dipenuhi dengan berbagai cobaan. Abu Fatiyah Al-Adnani. Akan datang pada manusia suatu zaman, di mana orang yang bersabar dalam agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Hari At-Tirmidzi, Al-Fitan, hadits nomor 2361. Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas merupakan sebuah ungkapan yang singkat dan padat, namun paling mewakili kondisi zaman di mana kita hidup hari ini. Zaman yang kebodohan, kedustaan dan kecurangan telah mewarnai seluruh wajah kehidupan ini, telah membuat manusia banyak terlepas dari tali ajaran Islam. Orang Jawa bilang saiki zaman edan, nek ora melu edan ora keduman. Sekarang zaman edan, yang tidak ikut-ikutan edan pasti tidak akan kebagian. Iya, manusia waras pasti akan tersiksa manakala orang-orang di sekitarnya telah menjadi gila. Namun demikian Rasulullah SAW menghibur umatnya yang kelak akan memasuki zaman ini, di mana mereka akan dijanjikan pahala yang sangat besar bila mau bersabar. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Dari Abu Umayyah As-Sya'bani dia berkata, "Aku pernah mendatangi Abu Syalabah Al-Khushani dan bertanya kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini?' Dia bertanya, 'Ayat yang mana?' Maka aku pun membaca ayat, 'Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk.' Al-Maidah 5:105. Maka dia pun menjawab, 'Demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli tentangnya.' Aku pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar makruf nahi munkar hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Sebab setelah zamanmu itu akan datang suatu zaman penuh cobaan di mana orang yang memegang teguh agamanya ibarat menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya maka pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian.' Kemudian, Abdullah bin Mubarak berkata, orang selain Utbah menambahkan riwayat ini dengan redaksi, 'Apakah yang 50 kali itu dari generasi kami atau generasi mereka?' Rasulullah SAW, untuk mereka, Hari Abu Dawud, Al-Malahim, hadits nomor 4319. Hadits di atas memberi isyarat kepada setiap mukmin mengenai dua perkara. Pertama, besarnya cobaan yang dihadapi oleh seorang mukmin serta kefasikan pada umat manusia yang telah mengglobal. Namun di sisi lain, keimanan saat itu begitu lemah yang karenanya harus diperjuangkan dengan kesabaran yang maksimal. Imam At-Tayibi berkata, maksudnya, sebagaimana orang yang tidak kuasa memegang bara api untuk bersabar dalam menahan panas bara tersebut, demikianlah kondisi yang dialami oleh orang-orang yang tetap teguh terhadap agamanya di zaman itu. Mereka tidak kuasa berpegang teguh kepada agamanya karena begitu banyaknya pelaku kemaksiatan dan sarana kemaksiatan, tersebar luasnya kefasikan, serta belum lagi lemahnya keimanan. Tuhfah Al-Ahwazi, Jil. 8, hal. 436. Kedua, beratnya cobaan yang mana pada saat itu setiap orang pasti membayangkan bahwa dirinya tidak akan dapat menjaga imannya kecuali dengan kesabaran yang maksimal. Artinya, setiap mukmin akan ditimpa cobaan yang sangat besar di hari-hari itu sebagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh bersabar dalam memegang bara api dengan tangannya. Mengenai makna ini, Imam Al-Qori memberikan berkata, secara kasat mata, seperti halnya orang yang tidak mungkin memegang bara api dengan tangannya kecuali dengan kesabaran yang maksimal serta dengan segenap kesanggupannya, maka seperti itulah orang-orang di zaman tersebut. Mereka tidak akan mungkin menjaga agama serta cahaya keimanannya melainkan dengan kesabaran yang tinggi. Tuhfah Al-Ahwazi, Jil. 8, hal. 436. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Salabah jelas sekali bahwasanya di Ayamus Sabar, hari-hari yang penuh ekstra kesabaran, tersebut masih ada orang-orang yang tetap teguh memegang keimanannya dengan kebenaran dan kesabaran. Mereka inilah At-Taifah Al-Mansuroh yang hidup dalam keterasingan yang kedua.
Keterasingan yang pertama adalah di saat awal risalah Islam. Dan mereka ini tetap bersungguh-sungguh dalam memegang agama Allah sehingga sempurna janji Allah yang telah Dia tetapkan bagi mereka. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas keteguhan mereka dalam memegang agamanya. Sampai pada batas dilipat gandakan pahala mereka di ayamus sabar 50 kali lipat dari pahalanya para sahabat. Mengenai keunggulan mereka ini, dalam atsar lain disebutkan bahwasanya para sahabat itu mempunyai berbagai faktor pendukung dalam kebaikan, yaitu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka dan masih turunnya wahyu Allah kepada mereka. Sedangkan At-Taifah Al-Mansurah tidak mempunyai keduanya, karena zaman itu telah berakhir dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terputusnya wahyu. Maka sangat wajar bila ujian At-Taifah Al-Mansurah di akhir zaman jauh lebih berat dari ujian generasi pertama sahabat. Yang dihadapi oleh Taifah Mansurah bukan hanya musuh dari kalangan kaum kufar dan musyrikin, namun juga dari kelompok kaum muslimin yang berkhianat, munafik penjilat, dan konspirasi global musuh Islam yang memiliki kekuatan senjata dan media. Dua kekuatan raksasa yang membuat umat Islam terjepit fisik dan mentalnya. Karenanya betapa jujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut zaman itu dengan ayamus sabar, hari-hari yang penuh ekstra kesabaran. Nubuat di atas memang bernada ancaman dan peringatan, namun di dalamnya juga mengandung bisyarah, kabar gembira yang menakjubkan. Jika di masa itu Allah mengkaruniakan kita kesabaran, maka itulah zaman di mana kita akan menuai kebajikan 50 kali lipat generasi para sahabat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari beratnya ujian di akhir zaman. Intinya, di akhir zaman ini, kalau kamu itu tidak difitnah, malah kamu itu tidak dalam kebenaran. Kalau kamu tidak difitnah berarti kamu orang yang merugi. Di mana Allah melipatkan pahala sabar di fitnah 50 kali lipat pahala sabar di zaman sahabat Nabi, malah kamu tak kebagian pahala itu. Jadi difitnah direndahkan, dihujat di akhir zaman ini adalah suatu keberuntungan yang maha besar, dan hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah untuk mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Sang Kiai